Ya teman-teman, sesi ini masih melanjutkan sesi kemarin mengenai kunci sukses. Ya, yang sekarang kunci sukses 2 dengan judulnya Digendong Tuhan Yesus. Ya, ini adalah gambaran sebuah misi. Yang kemarin itu lebih ke arah visi ya. Yang Rasul Paulus ngomong, apa yang ada di hadapanku ya, aku mengarahkan diri. Nah, kemarin yang kita bahas banyak itu visinya, ya, apa yang ada di hadapanku ya. Nah, habis itu disambung sama Pak Agus. Pak Agus mengingatkan bahwa di sebelum Filipi itu kontekstual ayat itu adalah yang di belakangnya itu adalah bersifat negatif. Ya, waktu itu Rasul Paulus sebelum bertobat dia adalah penganiaya jemaat gitu ya. Nah, jadi dia adalah negatifnya gitu ya. Jadi terus dapat sesuatu yang baru. Jadi yang belakang negatif itu ditinggalkan. Itu kontekstual yang ayat Filipi. Ya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dalam yang di depannya visi. Jadi Paulus ngomong melupakan yang di belakangku. Nah, itu kondisi yang tadi. Nah, tetapi ikut Tuhan tetap tidak bisa patokan di belakang. Tetap Tuhan yang di depan, tetap kita harus terus tanya. Ya, maupun dapat visi dan misinya, reaksinya mesti gimana, actionnya mesti gimana, terus andalkan Tuhan. Selalu baru gitu ya. Nggak bisa andalkan suara Tuhan yang kemarin, yang sudah lama gitu ya. Nanti kita tidak tergantung lagi sama Tuhan gitu ya. Nggak boleh. Nah, jadi seperti kemarin di Lukas 15 ayat 5, ini adalah ayat inti sharing kita hari ini ya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Nah ini, kita fokus kepada ayat 5 ini ya. Tuhan menemukan kita. Ya, kekristenan itu kan ceritanya Tuhan mencari yang terhilang. Ya, kita ya. Bukan manusia yang cari Tuhan. Itu kekristenan. Nah, titik temu Tuhan menemukan kita itu, titik temunya itu rema. Ya, Tuhan mencari, Tuhan memberikan firman-Nya melalui rema itu. Waktu firman-Nya berkata di dalam hati kita, firman yang kita dengar, terus kita terima itu sebagai rema, kok sepertinya berbeda, dia berbicara, menjelaskan di dalam hati dan pikiran kita, yang kita percayai, ya, nah, itu semacam pewahyuan, kita jadi mengerti akan firman itu titik temu kita dengan Tuhan. Ya, ia menemukan, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud seperti kemarin. Tuhan Yesus menemukan gitu ya. Jadi kita dapat titik terang untuk kedepannya kita. Ya, karena itu kan berupa firman semuanya ya. Berupa pewahyuan, berupa rema gitu ya. Nah, setelah Tuhan menemukan kita di titik temu itu, perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus, dan firman rema itu adalah wajah Tuhan Yesus. Itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu. Nah, terus dilanjutkan, ia meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Dan saat setelah ketemu itu, baru domba itu diangkat, digendong, ditaruh di bahunya. Kemudian domba itu tidak ngapa-ngapain. Ya, Tuhan Yesus yang jalan pulang ke rumah. Gitu ya. Artinya setelah firman itu kita terima, terus kita jadi bertobat, perubahan pola pikir. Selanjutnya firman itu yang mengambil alih hidup kita, yang menjadi tanggung jawab
terhadap kita. Itu firman. Ya. Nah, firman itu adalah jalan penuntun. Adalah kehendak Tuhan untuk kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Dari ketersesatan kita. Jadi ingat ya, dari ketersesatan kita. Nah, jadi firman rema itu adalah Tuhan harus menunjukkan ketersesatan itu untuk kita bertobat. Gitu ya. Untuk kita bertobat. Nah, Tuhan menggendong kita, itu firman mengambil alih hidup kita. Itulah dinamakan perjalanan iman dimulai. Kita sudah mulai, bukan kita lagi yang hidup. Ya, tetapi Tuhan yang hidup di dalam kita. Kitanya udah digendong, udah nggak ada gitu ya. Harus berhenti, manusia kitanya harus berhenti. Daging kita, jadi harus roh sudah mulai berperan, mengambil alih. Nah, jadi visi dan misi itu harus menjadi daging dalam kehidupan kita. Harus itu yang menggerakkan hidup kita, yang namanya panggilan surgawi. Ya, nah kadang kan susah banget. Visi misi itu hidup di dalam kita itu mendaging. Kalau membumi ngerti. Sekarang mendaging. Yang dimaksudnya mendaging yaitu firman Tuhan jadi daging kita gitu ya. Jadi karakter kita. Itu kan susah banget ya. Yang kita pikirin kan boro-boro visi misi. Yang kita pikirin kan setiap hari ya kebutuhan hidup kita. Walaupun kita ikut Tuhan. Walaupun dengan benar-benar. Tetap tiap hari yang direbutin ya kebutuhan hidup kita gitu ya. Tetapi kan Tuhan baik. Nah, kita yang intim sama Dia di posisi Maria. Kita terus kejar pengenalan akan Dia. Dapat sedikit demi sedikit rema atau sedikit demi sedikit pewahyuan. Itu yang membuat kita berjalan secara tidak sengaja, sadar nggak sadar, kita berjalan di dalam misinya Tuhan. Untuk kita itu kembali kepada ciptaan awal kita, yaitu serupa dengan Tuhan Yesus. Kadang kita tidak sadar, kita sudah berjalan di dalam misi Tuhan itu. Menuju visinya Tuhan. Kita menjadi segambar, kembali menjadi segambar dengan Tuhan Yesus. Gitu ya, melalui banyak kejadian gini gitu, rupanya itulah yang perjalanan iman kita dibentuk di sana. Ya, ada yang nggak tahan, ada yang murtad, ada yang terus bertahan gitu ya. Dan itu banyak macam. Nah, di misi inilah banyak anak-anak Tuhan yang gugur. Nah, yang sekarang yang perlu di misi ini, ya, perjalanan iman ini, nomor satu adalah kemurnian. Yang bertahan adalah yang murni ikut Tuhan Yesus. Ya, nanti kita bahas di penghujung sesi ini mengenai kemurnian. Karena tanpa kemurnian pasti gugur di tengah jalan misinya. Ya, contoh si bungsu. Si bungsu waktu ikut Tuhan, waktu dekat sama Tuhan, dia tidak murni. Dia mau berkat keuangan saja. Nah, itu contoh, ada muatan asing, ada benih asing di dalam hati si bungsu. Makanya ketika berkat itu datang, dianya menjadi keluar dari rumah. Menjauh daripada Tuhan. Karena mengikut Tuhan dengan tidak murni gitu ya. Ya, nah itu nanti jadi faktor penentu. Waktu perjalanan iman itu kemurnian ikut Tuhan Yesus itu faktor penentu. Nah, kita balik lagi. Tuhan menggendong kita. Berarti hidup kita kanan kiri lurusnya semua sudah Tuhan. Yaitu firman rema itu bayangannya ya tadi ya. Jadi bukan kita lagi. Nah, ini peneguhannya ada di ayat Galatia 2 ayat 20. Persis banget ayat ini. Ya. Galatia 2 ayat 20. Saya bacain. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. No, ini Rasul Paulus hebat banget, ada ayat ini dahsyat luar biasa.
Jadi rupanya waktu kita digendong, ya, itu yang kita hidupi di dalam daging sekarang itu bukan dia lagi. Gitu loh. Tetapi siapa? Hidup oleh iman. Iman itu adalah materialnya perkataan Tuhan. Ya, dia ngomong Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, Kristus hidup di dalam aku itu adalah waktu kita menerima firman Dia. Masuk di dalam kita. Nah, itu yang menggerakkan daging kita. Jadi Rasul Paulus ngomong, aku hidup oleh iman, oleh perkataan Tuhan. Maksudnya, kanan, kiri, lurus, apa terserah. Apa kehendak Tuhan. Bukan aku lagi. Jadi Tuhan memakai daging kita. Menjadi alatnya. Nah itu. Yang tahu jalan pulang itu hanya Tuhan Yesus. Ya, hanya Tuhan Yesus. Jadi, misi itu mengarah kepada visinya Tuhan. Yang tahu hanya Tuhan Yesus. Ingat, ketersesatan kita itu nanti yang Tuhan mau balikkan kita. Supaya kita murni. Ketersesatan, kesalahan kita yang di luar firman itu, yang Tuhan mau konfrontir, Tuhan mau nyatakan supaya kita bertobat. Dengan pertobatan itu kita kembali kepada keserupaan kita dengan Tuhan, ciptaan awal manusia. Nah, di sini ditulis, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dengan gembira. Dan setibanya di rumah, gembira dipestakan lagi. Jarang, saya juga nggak tahu ya. Tapi kegembiraan Tuhan itu banyak yang faktor seperti ini, pertobatan. Bukan karena pemberian, persembahan seseorang. Terus dia gembira. Ada yang ngasih banyak apa? Menurut saya tidak ada ayatnya gitu ya. Yang Tuhan gembira sukacita itu adalah ayat pertobatan. Si bungsu itu balik, ya, bapak sambut dengan gembira dipestakan. Selalu mengenai pertobatan itu Tuhan gembira banget gitu loh. Ya. Nah, ini ya sudah jelas bahwa hidup kita mau gak mau itu panggilan surgawi, panggilan Tuhan, itu misi dan visi. Kita sadar nggak sadar, kita tahu nggak tahu, ya. Itu Tuhan masukkan terus, paksa kita berjalan di dalam misinya Dia. Nah, yang repot ada orang Kristen yang nggak suka firman. Dia nggak mau merenungkan firman, Yosua 1 ayat 8. Terus dia tidak di posisi Maria. Terus pertobatannya melalui apa gitu loh. Tuhan mau menemukan dianya melalui apa? Nah, ini yang repot. Ya. Yang repot. Jadi hidupnya Kristen tanpa pertobatan. Tidak ada penuntunnya. Itu punya pelita tapi pelitanya padam. Artinya tidak ada keintiman dengan Tuhan. Gitu ya. Nah, bayangan yang paling gampang supaya kita bisa ikhlas menerima ya. Waktu Tuhan meletakkan di bahu, itu kan gambarannya enak banget gitu ya. Tapi dalam aplikasi sehari-hari kan tidak seenak yang di bayangan gambar ini. Gitu ya. Kenyataannya kan sepertinya kok kita yang mau ke kanan mau ke kiri gitu ya. Kok nggak ada sama sekali tarian-tarian Tuhan, bayangannya begitu. Nah jadi begini, kalau di kehidupan sehari-hari itu kendali kalau di dalam mobil setir kecil itu di tangan kita. Ya, itu namanya kehendak bebas. Kita boleh kanan, boleh kiri. Ya, boleh lurus. Boleh ngerem, boleh tambah gas. Nah itu kita. Tetapi yang mengarahkannya kanan kiri lurusnya itu bukan kita. Nah itu adalah Roh Kudus
Itu adalah Tuhan Yesus melalui Roh Kudus di dalam kita. Gitu ya. Jadi kita sudah tidak ada keinginan lagi, tidak ada kehendak kecuali melakukan kehendak Tuhan. Nah, yang pegang setir siapa? Kita. Tetapi kanan kiri lurusnya itu bukan kita. Nah, kita yang pemilik daging ini sekarang nih. Kita mau bawa kemana terserah kita. Nah, itulah kekristenan. Kita menyerahkan kehendak kita digantikan dengan kehendak Tuhan. Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan aku lagi, kata Rasul Paulus. Itu luar biasa. Jadi mau belok kanan, kiri, atau lurus, bukan aku lagi. Tuhan yang menentukan. Nanti aku setirnya, saya ikut dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau kanan, ya setirnya belokin kanan. Nah, itu cerita gambaran aplikasi sehari-hari kalau digendong Tuhan seperti itu. Ya, artinya apa digendong Tuhan? Firman yang mengendalikan kita. Dan firman yang menjadi tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Waktu kita di dalam misi Tuhan, berjalan di dalam treknya misi Tuhan, di sanalah firman tanggung jawab Tuhan juga bertanggung jawab atas pemeliharaan kehidupan kita. Karena kita sedang menghidupi kehendaknya, bukan menghidupi kehendak kita. Di sana Tuhan yang bertanggung jawab. Makanya banyak janji-janji Tuhan itu terrealisasi ketika kita berjalan di dalam misinya Tuhan. Kadang kita sadar, kadang kita nggak sadar. Ya, tapi itu satu persatu janji-janji Tuhan Dia berikan. Ya, karena kita di jalur yang benar. Di jalur misinya Tuhan. Nah, Pak Agus kemarin juga ngomong mengenai Rasul Paulus itu. Mengenai pengenalan akan Tuhan. Nah, semua ini visi misi. Ini berbicara mengenai pengenalan akan Tuhan. Ini mengenai ke depan kita. Ya, setir mau kanan mau kiri itu tuntunan itu berbicara pengenalan akan Tuhan. Semuanya itu. Ya, begitu pengenalan akan Tuhan kita semakin dalam, semakin dekat kepada Tuhan Yesus, di sana visi dan misi kita semakin jelas tergambar di otak pikiran kita. Dan konstruksi bangunan pola pikir kita itu semakin benar, semakin menyerupai pikiran Kristus. Yaitu firman Tuhan Logos itu, pikiran Kristus. Semakin benar. Karena kita mau ke kanan ke kiri, ini dosa atau apa enggak, kan tidak semua keputusan itu bisa lihat di Alkitab. Ya, enggak semua kejadian sehari-hari itu ada di dalam Alkitab. Ini boleh enggak, ini enggak. Nah, gitu ya. Kayak merokok boleh enggak, kan enggak ada. Gitu ya. Nggak ada tulisan dilarang merokok gitu ya di Alkitab. Nah, itu kan mengandalkan kita punya pola pikir. Kedekatan kita sama Tuhan, karakter kita. Menolak rokok atau enggak. Pengertian kita akan firman. Nah, itulah. Pola pikir itu penting sekali akan terbentuknya dari pengenalan akan Tuhan. Itu memasukkan kita di dalam misi dan visi dan menuju visinya Tuhan. Itu adalah fondasi dasar banget. Ya, enggak bisa enggak ada itu. Nah, waktu Paulus ngomong melupakan di belakang, itu berarti berbicara kita itu adalah ciptaan yang baru sekarang. Kamu jangan mau terbelenggu dengan masa lalu belakang. Ya, masa lalu dan belakang itu adalah satu kejadian yang sudah lewat, tetapi ini yang paling penting. Dia membekas di pikiran kita dan dia menjadikan itu pola pikir kita. Itu yang bahaya. Itu berarti kita terbelenggu oleh masa lalu. Ya, jadi udah menjadi pola pikir kita. Sedangkan Tuhan mau kita itu ciptaan baru. Pola pikir kita tidak tergantung dari kejadian kemarin.
Pola pikir kita harus dirubah sesuai dengan pola pikir Kristus. Ya, kejadian kemarin itu bisa membekas. Bisa itu menjadi standar pola pikir kita yang lama. Jadi yang kita hidupi di dalam Tuhan, tetapi pakai pola pikir yang lama. Itu yang Rasul Paulus bilang, jangan, kamu harus lupakan. Pola pikir itu harus diganti. Kita adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan gini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekarang kita itu ciptaan baru, apanya yang baru? Coba pikir. Badan kita masih sama. Rumah kita sama. Iya toh? Kalau kita kerja sama masihan. Kalau kita punya suami, istri, anak masih sama semuanya gitu loh. Kita lahir baru masih sama keadaan fisik kita semuanya, status kita semua sama. Yang baru apanya ya? Yang baru itu jelas rohnya. Dan itu nanti akan memperbaharui pikiran kita. Ya, perbaharuilah pikiran kita. Akal budi kita, itu persembahanmu. Nah itu yang ciptaan baru itu nanti terrealisasinya di pikiran kita. Begitu pola pikir kita itu baru sesuai dengan firman, yaitu yang dinamakan ciptaan baru, maka apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan juga baru, tidak sesuai dengan yang kemarin. Tidak sesuai dengan yang lama. Itu. Ya. Dan itu semua yang tadi dibicarakan, itu adalah di jalan misi kita, menuju visinya Tuhan. Ya, itu panggilan surgawi yang paling utama. Ya, secara pribadi itu, gitu ya. Nah, kita lihat Yohanes 10 ayat 14. Ayat 14 sampai 16. Ini ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, ini kekristenan seperti tadi visi misi. Kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Itu enggak harus saling kenal dengan gembalanya. Ya, kalau Tuhan kenal kita 1000%. Luar dalam, bahkan kita sendiri aja bisa tidak mengenal diri sendiri. Ya, kita sendiri kadang tidak mengenal diri sendiri loh. Tapi Tuhan tahu banget. Nah, Tuhan mau mengakui kenal kita kalau kitanya mau kenal Dia. Ya kan? Domba-dombaku mengenal aku. Karena saling mengenal ini, barulah itu namanya visi misi dari Tuhan bisa diimpartasikan di dalam hidup kita. Karena saling kenal. Ya. Mengenal itu adalah berbicara mendengar. Mengenal adalah berbicara mendengar. Kalau kita kenal Tuhan berarti kita sering mendengarkan Dia. Bisa nggak satu hubungan tanpa mendengar bisa kenal? Tidak bisa. Jadi kalau ngomong mengenal itu berarti mendengar. Ya, jadi kalau ngomong kenal Tuhan, seberapa tajam sensitif kita mendengar perkataan Tuhan di dalam hati kita. Nah, itu namanya hati nurani, itu roh. Roh Kudus berbicara kepada roh kita, terus kita dapat inspirasi, dapat tekanan di hati, tempatnya Roh Kudus, tempatnya roh kita, dan itu nyampe ke otak kita. Nah, waktu kita mendengar perkataan Tuhan, itulah namanya keintiman. Perkataan Tuhan adalah material benih iman. Perkataan Tuhan adalah benih
Waktu kita mendengar, percaya, benih itu masuk di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam roh kita. Itu nanti yang merubah pola pikir kita. Itu yang dinamakan pembuahan. Setelah pola pikir berubah, baru berbuah. Ya. Jadi, keintiman itu adalah proses daripada mengenal Tuhan. Melalui posisi Maria dengan mendengarkan perkataannya dia terus tidak berhenti. Jadi target utama di dalam posisi Maria adalah pengenalan akan Tuhan. Lebih sering mendengar perkataan dia. Persis 5781 ini tahun mulut Tuhan mengajar. Itu persis banget. Ya, itu persis banget. Ini mengenai mengenal, ya, nggak panjang-panjang kita di sini. Terus ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya. Syarat gembala itu memberikan nyawa bagi domba-domba. Maksudnya apa? Kita sudah dibeli lunas. Ya, dosa-dosa kita yang semestinya kita masuk neraka, karena Tuhan memberikan nyawanya melalui kematiannya di kayu salib, membayar dosa-dosa kita, dosa yang dulu, dosa sekarang, dan dosa akan datang, sudah dibayar lunas, kita sudah dibeli. Makanya disebut kita itu domba-dombanya Tuhan. Jadi, gembala kita itu cuma satu, Tuhan Yesus. Aslinya gembala kita itu cuma satu, Tuhan Yesus. Kalau di dalam kehidupan beragama, itu ada gembala-gembala manusia itu hanya perwakilan, kepanjangan lidah daripada Tuhan Yesus. Makanya kita harus mengikuti gembala-gembala yang manusia secara organisasi, yang mengajarkan firman saja yang benar. Itu berarti kepanjangan lidah Tuhan Yesus. Ada banyak gembala-gembala juga secara manusia, dia tidak mengajarkan firman yang benar. Itu banyak sekali di luaran gitu ya. Dan tetapi kita tetap ingat, gembala kita cuma satu, Tuhan Yesus. Karena dia yang sudah membeli kita. Ya, kalau yang gembala manusia itu organisasi, dia tidak membeli kita, dia juga tidak mati untuk kita. Cuman secara organisasi dan di dalam kerohanian, dia itu penyambung lidah Tuhan, ya, penyambung tangan Tuhan sebagai gembala secara organisasi saja. Nah, ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Yang bukan dari kandang ini. Yang kandang ini itu adalah Israel. Ya. Dan bukan dari kandang ini berarti adalah bangsa di luar Israel. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Nah, jadi targetnya Tuhan itu adalah seluruh manusia, bukan Israel saja. Bukan bangsa Israel saja, tetapi seluruh umat manusia. Itu targetnya. Dan dia harus tuntun. Tuntun itu apa sih? Tuntun itu kan berbicara, kita mendengar. Mendengar perkataan dia dan taat. Itu kan tuntunan ya. Nah, harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Ya kan? Dituntun Tuhan berarti harus mendengarkan suara Tuhan. Kalau mendengarkan suara Tuhan berarti harus ada keintiman dengan Tuhan. Ya, itu adalah berbicara posisi Maria. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, satu kawanan dengan satu gembala. Itu namanya saudara seiman. Satu gembala. Nah, jadi kalau kita digembalakan, gembala sesama manusia yang kepanjangan lidah Tuhan, ya, itu harus cari yang firman-Nya itu benar-benar tidak menyesatkan. Dari mana tahu?
yaitu berhubungan kita dengan Roh Kudus. Kalau kita intim dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu menuntun ke jalan yang benar. Berarti dia pasti akan memberi warning, menolak jika ada ragi pengajaran yang tersesat yang kita dengarkan dari orang-orang lain gitu ya. Jadi ingat, gembala hanya satu, Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ngomong, harus kutuntun, katanya tadi kan. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Tuntun, ini kan berbicara di dalam, berjalan di dalam Tuhan. Yaitu misi menuju visi. Misi adalah berjalan menuju visi. Itu misi. Karena ini berbicara punya Tuhan semua. Berarti misi adalah berjalan bersama Tuhan Yesus menuju visinya Tuhan Yesus buat saya. Nah, itu namanya tuntun. Ya. Nah, supaya kita bisa melangkah, makanya kan butuh itu namanya pengajaran. Tuhan Yesus ajarkan. Karena kalau kita tahu firman-Nya aja, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus tidak ajarkan. Nah, kita jadi tidak bisa. Walaupun tahu firman-Nya, tapi kita tidak bisa melakukannya dengan benar. Ya. Kita beruntung hidup sekarang. Kenapa? Karena sudah ada Alkitab Perjanjian Baru. Bayangkan kalau kita hidup di masa Perjanjian Baru, Alkitab belum launching. Masih Perjanjian Lama. Bayangkan, sepertinya itu Tuhannya itu strict banget ya, melanggar bunuh gitu ya. Ya, nggak ada kasih, sepertinya gitu ya. Ketat banget gitu ya, disiplin banget gitu ya. Nah, kita akan menderita loh. Dan sekarang ini kita sangat beruntung karena ada Perjanjian Baru. Jadi karena ada Perjanjian Baru, waktu kita baca Perjanjian Lama dengan terang Perjanjian Baru itu menjadi berbeda. Ya, tidak seserem kalau tanpa Perjanjian Baru. Nah, kalau kita Perjanjian Lama toh tidak ikut Perjanjian Baru, itu namanya Yudaism. Ya, Yahudi kan banyak Yudaism, agama Musa itu ya. Karena dia masih pegang Taurat, Perjanjian Lama tok gitu loh ya. Gak mau Perjanjian Baru lah itu. Kan dia juga tidak menerima Tuhan Yesus. Ya, orang Yahudi banyak malah mengolok-ngolok Tuhan Yesus yang dengan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di ayat penutup. Tentang kemurnian di dalam misi. Ini adalah sangat penting. Karena kalau tidak murni, kita akan gugur di tengah jalan. Ya. Ini adalah perjalanan iman. Tidak bisa tidak murni. Kita tidak bisa memanfaatkan Tuhan untuk tujuan pribadi kita. Ya. Ini orang kebanyakan gugur di tengah jalan ini karena tidak murni. Ya, sekarang kita baca firman-Nya. 1 Korintus 3 ayat 11. Ini firman 1 Korintus 3, 11 sampai 15. Kita pelan-pelan ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Itu Tuhan Yesus adalah dasar fondasi, yaitu firman. Sebelum apa-apa, kita harus tahu posisi kita ada di atas firman. Bukan melanggar firman. Ya. Dasar. 12. Entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ya. Nah, misi
itu kalau sudah ada peletakan dasar, yaitu firman rema Tuhan Yesus itu, baru kita berjalan di dalam iman. Itu namanya misi. Dan itu kita sedang membangun di atas dasar. Ya, kalau Sally pernah ngomong, ada yang kesaksian waktu kita melakukan firman, satu bata nongol. Melakukan firman lagi, satu bata nongol lagi. Begitu kan? Membangun gitu ya. Oke. Membangun. Nah, yang membangun itu dibutuhkan di dalam perikop ini adalah kemurnian yang akan diuji Tuhan. Ya, Dia kasih ada 6 golongan kemurnian di dalam misi, di dalam melakukan firman. Ternyata orang Kristen melakukan firman tidak semuanya murni melakukan firman untuk Tuhan. Ya, ada yang melakukan firman untuk diri sendiri. Itu yang namanya tidak murni, banyak muatan yang memanfaatkan Tuhan. Memanfaatkan jalan-jalan Tuhan. Nah, ini di sini disebutkan 6 golongan: emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Nah, nanti kita bagi ini 2, kita bahas di penghujungnya. Jadi kemurnian dibagi menjadi 2 lagi. Yang satu tidak terbakar, yang satu menjadi terbakar. Jadi 2 bahan. Ya. Ya. Oke. Ya, handphonenya tak majuin. Oke. Nah, jadi membangun di atas ada 2 golongan. Ya, ini mengenai kemurnian ya, mengenai uji. Jadi golongan pertama adalah tahan bakar, yang artinya tidak terbakar. Emas, perak, batu permata. Golongan 2 adalah golongan yang terbakar. Kayu, rumput kering, jerami. Ya, itu 2 golongan, diingetin. Nanti di bawahnya setelah ini saya jelaskan detailnya. Kita lebih maju lagi. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Nah, ini di dalam misi itu ada ujian. Untuk apa diuji? Cuman satu jawabannya, untuk kemurnian. Ya, untuk kemurnian. Semua orang sudah tahu ujian Tuhan itu gampang. Semua orang sudah tahu jawabannya, tapi melakukannya itu susah setengah mati. Ya, diuji oleh api. Jadi itu adalah satu kepastian diuji oleh api. Kalau itu satu kepastian diuji oleh api dan itu yang uji Tuhan Yesus, jangan coba-coba lari. Dan kalau sudah tahu sekarang itu pasti ujian datang, jangan coba-coba main, mau manfaatkan Tuhan. Percuma. Nggak bisa lari. Dan pasti ketahuan. Ya, jadi berusahalah murni di hadapan Tuhan. Semuanya murni. Contoh tidak murni. Kita melakukan perpuluhan. Untuk supaya langit terbuka kita diberkati. Murni enggak itu? Itu namanya melakukan firman dengan tidak murni. Melakukan firman untuk keuntungan pribadi. Ya, jadi ada muatannya. Begitu ya, itu yang dinamakan tidak murni. Jadi memanfaatkan Tuhan. Ya. Itu, tapi nanti kita bahas lebih ya setelah ini ya. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika tahan uji, berarti jika murni, baru dapat upah. Upahnya apa? Saya juga tidak tahu. Yang jelas, upah kalau kehidupan kekal, masuk surga itu sudah pasti. Ya, itu upah yang sudah pasti. Ya, tetapi bisa juga menghasilkan mendapatkan upah waktu masih di dunia ini bisa juga. Ya, tetapi itu haknya Tuhan. Yang menjadi bagian kita harus murni di hadapan Dia. Ya. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian.
Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya. Yang Tuhan mau bakar itu adalah muatannya, ketidakmurniannya. Kalau teman-teman ingat nih, membaca nih, Tuhan Yesus ajak membaca, menghancurkan batu dan mencabut benih asing. Itu yang Tuhan tidak mau. Jadi yang Tuhan mau bakar adalah yang ketidakmurniannya di dalam kita. Tujuannya bukan membakar kita, tetapi membakar ketidakmurniannya. Muatan asingnya ini yang mau dibakar. Cuman dia ngomong gini, seperti dalam api. Kenapa? Sepertinya kita itu ikut terbakar. Kenapa? Karena itu muatannya itu menempel, menyatu banget dengan kita, di mana kita tidak bisa melepaskannya. Karena ini posisinya yang terbakar. Kayu, rumput kering, dan jerami. Ya, itu muatan asing itu kita suka banget di dalam diri kita. Nggak bisa lepas. Jadi kitanya ikut terbakar. Itu ya, seperti di dalam api. Tapi Tuhan ngomong, Tuhan tetap mau selamatkan itu orang. Tapi kan riskan sekali. Ini sudah di ujung-ujung. Kalau ngomong kekristenan itu di ujung-ujung bisa murtad selangkah lagi gitu loh ya. Karena ndak enak dibakar itu ya. Kalau kita ndak ngerti Tuhan, kita bisa menyalahkan Tuhan. Ya, kita bisa macam-macam. Ya, kita bisa menuduh Tuhan begini, begitu, nggak adil gitu ya. Nah, jadi teman-teman udah tahu ini kemurnian ada sangkut pautnya dengan pengertian akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Pengertian akan firman dan pengenalan akan Tuhan. Kita semakin ngerti firman, kita semakin kenal sama Tuhan, kita semakin murni. Kenapa? Muatan asing itu semakin dibersihkan oleh Tuhan. Itulah yang dinamakan tidak terbakar. Karena dia suka di posisi Maria, karena Tuhan Yesus terus membersihkan, kita semakin dimurnikan oleh firman Dia, karena kita gemar belajar, kita memburu pengenalan akan Tuhan. Jadi waktu kita melakukan firman itu di dalam misi Tuhan, benar-benar kita ngerti, kita melakukan untuk Tuhan. Tidak gampang. Ini perjalanan yang sangat jauh, pelan-pelan, gitu ya. Nah, jadi kemurnian itu terletak kepada pengertian akan firman dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Itu nyambung semua. Kita nggak ngerti firman, nggak kenal Tuhan. Tidak mungkin kita melakukan firman itu murni. Orang nggak ngerti. Gitu ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai dua level. Kita masuk lebih detail ya. Dua level yang terbakar dan tidak terbakar. Pertama yang tidak terbakar. Ini yang murni ya. Emas, perak, dan batu permata. Ini yang dapat upah. Ya. Ini adalah murni, berarti dia melakukan firman benar-benar dengan pengertian. Karena Tuhan ngomong sendiri, mendengar dan mengerti, maka ia berbuah. Terus dia dapat upah. Gitu ya. Dan tidak terbakar murni, itu ada sangkut paut efek dari pengertian akan firman Tuhan. Dan pengertian didapat dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, yang menjelaskan kepada kita. Jadi kita ngerti. Melakukan ini kehendak Tuhan apa tujuannya? Ngerti. Gitu. Jadi tidak ada muatan pribadi. Untuk aku nanti aku ngelakuin ini untuk supaya aku untung. Nggak ada gitu loh. Ya, karena untuk tujuannya Tuhan. Tuhan mau begini nih. Kenapa aku lakukan ini gitu ya. Itu ada murni. Dan kemurnian ini dibagi 3 lagi.
emas, perak, dan permata. Saya mikir lagi, ini kemurnian apa ya? Kok dibagi 3? Emas, perak, permata. Ternyata ini adalah berbicara logam mulia, batu permata gitu ya. Ini berbicara sesuatu yang benar-benar sangat berharga dan semuanya murni. Ya, jadi kemurnian itu hanya satu. Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan kita melakukannya, tidak ada muatan. Lah, kok ada 3 level Tuhan bilang, emas, perak, permata. Nah, jadi penggolongan emas, perak, permata itu hanya fungsi. Ya, hanya fungsi. Emas dia buat perhiasan. Ya. Perak biasanya buat perkakas. Ya, zaman dulu buat perkakas yang mahal-mahal itu perak. Dia kokoh. Kalau emas kan kurang kokoh ya, kurang kuat ya. Nah, permata ini untuk memperindah, menambah value-nya. Kayak mahkota dikasih permata, apa dikasih permata, ikat pinggang dikasih permata gitu ya. Jadi memperindah. Nah, jadi perbedaan kemurnian itu di sini cuman satu, sebenarnya tidak ada perbedaan. Murni ya murni gitu ya. Cuman emas, perak, permata itu bedanya karena fungsinya saja. Ya. Tapi kemurnian hatinya mutlak sama semuanya. Kita sekarang berbicara mengenai terbakar dan kita harus lebih banyak belajar mengenai ciri-ciri yang terbakar lebih detail ini ya. Harus kita nangkep ini. Karena kita mau murni. Jadi mau menghindari yang terbakar. Yang terbakar itu kayu, rumput kering, jerami. Ya. Teman-teman lihat ini. Kenapa terbakar? Cuman satu jawabannya. Karena kekeringan. Cuman satu jawabannya ya. Ingat. Kekeringan. Kenapa terbakar? Karena kering. Nah. Kayu, rumput kering, jerami. Itu dulunya adalah tanaman. Yang hidup. Jadi dia pernah dulunya menjadi tanaman yang hidup. Ya, bukan langsung mendadak kita ini kayu, kita ini rumput kering, kita ini jerami. Tidak. Dulunya pernah sehat, pernah jadi tanaman yang hidup. Cuman karena kekeringan jadilah kayu. Karena kekeringan jadilah rumput kering. Karena kekeringan jadilah jerami. Ya, jadi hati-hati dengan kekeringan rohani. Hati-hati. Dengan tidak sengaja kita bisa jadi kayu. Dengan tidak sengaja tanpa kita ketahui kita bisa jadi rumput kering. Atau bahkan jerami. Ya, hati-hati. Ya. Kekeringan kita udah tahu. Kalau nggak mau kering, disiram air. Air adalah lambang firman Tuhan. Orang yang kekeringan adalah tidak mendapat suplai air, tidak mendengarkan perkataan Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan. Yang berarti dia tidak di posisi Maria, dia tidak suka intim dengan Tuhan. Di periode tertentu, kekeringan itu menjadi matang dan terbakar. Ya, kita tidak bisa putus di posisi Maria. Kita tidak bisa putus mendengarkan perkataan Tuhan. Tidak bisa. Sampai mati. Kita harus tetap masuk dalam keintiman. Kita butuh banget perkataan Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu kedalamannya sampai sedemikian. Itu ayat. Ya. Oke, sekarang kita lihat kayu. Ya. Kayu itu dulu adalah tanaman pohon yang besar. Lumayan besar lah, diomong kayu. Ya. Berarti ada potensi dulunya berbuah. Karena dia pohon. Terus dia kehilangan keintiman di tengah misi. Karena ketidakmurnian itu. Dan dia lama-lama dalam periode tertentu.
kekeringannya menjadi sempurna dan jadilah kayu. Ya, ada firman katakan yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang pertama. Ya, ini hati-hati sekali. Dulu jadi pohon, bahkan mungkin sempat berbuah. Tetapi di tengah perjalanan misi, kehilangan keintiman, keluar dari posisi Maria, dia menjadi kayu. Ya, dan waktu ujian datang terbakar. Oke, itu kayu. Sekarang rumput kering. Rumput kering itu dulunya rumput basah. Dulunya tanaman rumput yang hidup. Tidak mati. Dulunya hidup. Ya. Cuman rumput ini tidak bisa berbuah. Ada nggak rumput berbuah ya? Tak pikir-pikir nggak ada ya. Jadi ada orang Kristen yang tipe rumput. Tumbuh, tapi tidak bisa berbuah. Nah itu. Ini riskan banget. Itu muatan pribadinya. Benar-benar semua yang dia lakukan firman itu untuk diri sendiri. Muatannya tebal banget. Makanya dikatakan tidak berbuah. Walaupun dia lakukan firman tidak berbuah. Karena tujuannya untuk diri sendiri. Bukan untuk Tuhan. Nah ini tipe rumput. Pada saatnya dia akan kehilangan keintiman dengan Tuhan. Dan menjadi rumput kering. Ya, dan terbakar. Itu rumput. Jadi rupanya ada ya orang Kristen yang benar-benar menjadi tanaman yang nggak bisa berbuah. Terlalu banyak muatan. Ya, egonya tinggi sekali. Ya. Berbicara orang ini memanfaatkan Tuhan untuk pribadinya. Nah, terus jerami. Jerami itu lebih gawat lagi, lebih gampang terbakar. Jerami itu seperti rumput yang sudah tercabut dari tanah, dari akarnya. Dan warnanya sudah bukan hijau lagi, warnanya kuning kering. Siap dibakar. Dan ini benar-benar sepertinya nih ya, murtad. Karena dia tercabut dari tanah. Ya, rumputnya tercabut dari tanah, akarnya sudah hilang. Makanya dia kering banget. Saya lihat gambar jerami gimana sih di Google, warnanya kuning. Gitu ya. Kalau rumput kering itu masih tertanam di tanah. Kalau disiram lagi mungkin ada kesempatan hidup gitu ya. Tapi rumput kering ini tercabut dari tanah. Ya. Jadi sudah tidak punya akar dan mati total kerohaniannya ya. Nah, saya lanjutkan 1 Timotius 1 ayat 9. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Hati murni berhubungan dengan iman. Ya, lihat ayat ini. 1 Timotius 1 ayat 9. Hati yang murni itu berhubungan dengan iman. Ketika hatinya menolak kemurnian, dia hidup di dalam kekotoran hatinya itu, ada waktunya kandaslah iman mereka. Murtad enggak kandas? Murtad. Ya. Nah, kemurnian hati ini sangat-sangat penting karena berhubungan dengan iman. Makanya kadang Tuhan ngomong, Tuhan melihat hati. Nah, itu benar. Tuhan melihat hati benar. Ya. Karena hatinya kalau tidak murni, banyak muatan, itulah kita harus terus dekat sama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang dari mulut Tuhan. Karena firman rema, firman dari mulut Tuhan itu yang membersihkan hati kita, memurnikan hati kita. Ya. Yohanes 15 ayat 3.
kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu 1 Timotius 1 ayat 19. Ya. 1 Timotius 19. Sekarang Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sekarang pertanyaannya, perkataan Tuhan yang kita terima, itu membersihkan apa? Kok Tuhan ngomong kamu sudah bersih? Membersihkan apa? Ya kan? Kan pasti bukan secara fisik ini. Ini berbicara rohani. Berbicara rohani membersihkan apa? Ya membersihkan hati kita. Karena di sanalah benih tersimpan. Baik benih asing maupun benih dari firman Tuhan. Dari Tuhan Yesus sendiri. Muatan asing itu yang waktu membajak, batu dihancurkan, dan benih rumput-rumput liar itu dicabutin, dibuang. Nah, jadi hati yang murni, hati yang bersih, itu berhubungan dengan iman. Dan pembersihannya gimana? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Waktu kita di posisi Maria, kita dengar, kita sekutu intim sama Tuhan. Nah, firman itu mendapat konfrontir, menemukan ketersesatan yang ada di dalam hati kita. Dan itu waktu kita percaya pada firman Tuhan, berarti dia harus keluar dari hati kita. Harus didelete. Jadi bersih dari hati kita. Nah, baru iman kita semakin bersih hati kita, iman kita semakin kuat. Iman kita semakin teguh. Ya, karena hati yang murni berhubungan dengan iman. Ya. Bahkan kalau menolak kemurnian hati berarti menolak perkataan Tuhan yang mau membersihkan hati kita. Dan ada saatnya jika ujian api itu datang hari Tuhan, dan itu pasti datang kalau Tuhan ngomong. Dan bisa kandas imannya. Kalau kandas imannya itu berarti bisa tidak diselamatkan. Jadi sekali selamat, selamanya selamat, saya tidak setuju. Ya. Oke? Nah, sekarang terakhir. Kekeringan. Matius 13 ayat 5 dan 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lalu layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Teman-teman dengerin ini udah kebayang tuh yang tadi saya katakan semuanya kekeringan itu ya. Dan di Markus 4 ayat 5 dikatakan gini. Perumpamannya sama, cuman tadi Matius, sekarang Markus. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Ini malas membajak ya. Kekerasan hatinya masih banyak batu-batunya sehingga tanahnya sedikit. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Jadi dia sempat tumbuh. Ini kayu. Sempat berbuah. Ya. Tapi karena ada matahari, ada penindasan. Nah baru dia layu. Oke. Sekarang gini. Jawabannya nih ya. Teman-teman dengerin aja. Matius 13:20. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu, ialah orang yang mendengarkan firman itu segera menerimanya dengan gembira. Menerima berarti masuk di hati. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Tahan sebentar saja. Jadi tanaman hidupnya itu tidak lama. Sebentar saja. Apabila datang penindasan karena penganiayaan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, penindasan karena firman itu.
Penganiayaan karena firman itu. Jadi waktu kita terima benih, hidup itu perkataan Tuhan. Di dalam hati kita ada peperangan. Karena firman itu. Kalau firman itu tidak datang, tidak ada peperangan. Tapi begitu firman itu masuk, dia ada peperangan dua kubu. Ya, penindasan, penganiayaan. Jadi firman itu ditindas, dianiaya oleh benih lain. Ya, benih asing. Ya, kalau tidak berakar, kalau tidak benar-benar terus mengalir firman menguatkan, orang ini tahan sebentar saja. Dia sayang sama benih lamanya. Jadi benih firman itu mati, tidak bertumbuh. Jadi sebentar saja. Jadi dulunya tanaman, sekarang sudah menjadi kayu, rumput kering, atau jerami. Karena muatannya terlalu banyak, egonya. Ya, melakukan semuanya bukan buat Tuhan, buat diri sendiri. Tidak murni ini orang. Nah, di Lukas ada jawabannya. Lukas 8 ayat 13 ada jawabannya. Kenapa? Yang jatuh di tanah berbatu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja. Tidak berakar. Tidak mendengarkan Tuhan terus-menerus. Tidak tersambung dengan Tuhan terus-menerus. Tidak di posisi Maria terus-menerus. Mereka percaya sebentar saja. Ini artinya. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Masa pencobaan murtad. Nah, masa pencobaan itu apa? Masa pencobaan itu penindasan. Penindasan itu adalah peperangan dua kubu. Di mana benih lama menindas benih baru yang datang. Itu peperangan. Ya, Yakobus 1:14 dikatakan gini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, jadi masa pencobaan adalah waktu firman sudah masuk. Dia peperangan terjadi. Keinginan diri sendiri sudah terusik. Muatan itu terusik oleh firman Tuhan. Makanya dia dicobai oleh keinginan sendiri. Dan waktu kita melakukan keinginan sendiri, bukan keinginan Tuhan, matilah benih itu. Dan keinginan sendiri, itu di sini ditulis. Diseret dan dipikat olehnya. Dan dipikat. Berarti keinginan diri sendiri. Itu yang kita senang banget, kita sudah terpikat. Makanya itu susah kita melepaskannya. Sampai ayat tadi ngomong, orang itu terbakar seperti dalam api. Karena dia tidak bisa melepaskan daya pikat keinginannya sendiri itu. Berat susah kalau sudah dipikat itu. Ya. Dan diseret lagi. Berarti kita diperbudak oleh keinginan kita sendiri. Yang seharusnya daging kita harus melakukan kehendak Tuhan. Bukan keinginan diri sendiri. Kita sudah mati seperti Rasul Paulus bilang. Yang kuhidupi adalah Kristus di dalam aku, bukan aku sendiri. Jadi semua pikatan keinginan kita akan duniawi dan lain-lain harus lepas. Harus murni ikut Tuhan. Cuma satu, melakukan kehendak Tuhan saja. Bukan karena kita mau, karena itu adalah kehendak Tuhan. Dan itu semua bisa dilakukan kalau kita mencintai Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan. Dan keinginan itu telah dibuai. Apabila keinginan telah dibuai, ia melahirkan dosa. Sudah membunuh benih firman. Dan kita membuai keinginan kita. Dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Masuk neraka. Murtad. Bisa tidak kelihatan. Nah jadi, terbakar, peperangan di dalam, itu namanya pencobaan. Jadi di setiap ujian, di setiap kejadian ada satu mata uang, dua sisi. Bagi Tuhan ujian. Kita mau dimurnikan, mau naik level.
supaya kita menerima upah, masuk hidup kekekalan, masuk surga. Tapi di sisi yang tidak taat terhadap firman, tidak murni, itu adalah namanya pencobaan. Dia lebih mau menuruti keinginannya sendiri daripada kehendak Tuhan. Dan dia kehilangan keintiman karena dia tidak ada kekuatan. Dia meninggalkan posisi Maria, air tidak mengalir lagi, tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Sehingga tanaman itu menjadi kering dan menjadi mati, menjadi kayu, rumput kering dan jerami. Nah, kunci sukses 2 sudah selesai. Ini berbicara misi, dan banyak orang gugur di tengah misi karena menjalankan misi dengan tidak murni. Nah, jadi teman-teman, kita harus terus memegang Tuhan Yesus. Kita harus terus masuk dalam posisi Maria, keintiman dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kita membutuhkan untuk keselamatan kita. Ya. Semakin kenal Tuhan, semakin jelas perjalanan kita. Ya, dan ingat ada upah. Tuhan Yesus memberkati.